Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Astri Doris Magister Keperawatan. Saya berstatus dosen tetap di Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Padang. Saya telah mengampu mata kuliah di antaranya keperawatan jiwa, psikologi, manajemen pasien safety, manajemen keperawatan, keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, promosi kesehatan, gizi dan diet, keperawatan profesional, konsep dasar keperawatan, dan etika keperawatan. Saya merupakan pengampu mata kuliah keperawatan jiwa ini. Mata kuliah keperawatan jiwa ini dipelajari pada semester 3 dengan jumlah SKS 4 SKS, di mana 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Mata kuliah keperawatan jiwa sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan kesehatan mental melalui pendekatan bio, psiko, sosio, dan spiritual. Mata kuliah keperawatan jiwa ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kemampuan kepada mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan jiwa yang terdiri dari asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah, perilaku kekerasan, halusinasi, isolasi sosial, dan defisit keperawatan diri. Maka dengan ini, mahasiswa memahami fungsi dan peran seorang perawat dalam keperawatan jiwa. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah keperawatan jiwa adalah mahasiswa mampu menguasai dan memahami konsep dasar keperawatan jiwa. Mahasiswa mampu memahami tren dan isu keperawatan jiwa, peran dan fungsi perawat jiwa, aplikasi model konseptual keperawatan jiwa, terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa, konsep psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan, asuhan keperawatan pasien dengan gangguan citra tubuh, asuhan keperawatan pasien dengan kehilangan, asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah, asuhan keperawatan pasien pada isolasi sosial, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi, asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan, serta asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri. Proses pembelajaran difokuskan pada ceramah, diskusi dalam kelas, role-play, dan pengalaman belajar praktikum di laboratorium keperawatan, serta penugasan individu kelompok dalam bentuk seminar dan juga membuat pelaporan tentang praktikum. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu expository learning, problem based learning, demonstrasi, discovery learning, dan role play. Untuk interaksi dengan mahasiswa dilakukan interaksi di dalam kelas dan praktek langsung di laboratorium keperawatan. Dan untuk evaluasi penilaian mata kuliah keperawatan jiwa ini terdiri dari tugas 15%, keaktifan kelas 10%, role play 10%, praktikum 20%, UTS 15%, dan UAS 30%. Selanjutnya, marilah kita saksikan video interaksi dosen dengan mahasiswa di kelas dengan mata kuliah keperawatan jiwa dengan materi tentang asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita sapa pagi dulu. Apakah Anda pagi-pagi masih semangat atau tidak? Ya, kita tes dulu. Semangat pagi. Ya, semangat pagi yang luar biasa. Baik,
Sebelum itu, Ibu mau mengambil absen terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Aida Marayani ada, oke. Alessa Sabtagianti, Alfian Manatus Soleha, Almanruf, Anissa Fasmi, namanya Bangul Uluf. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Pak Romi. Ya, silakan Pak Romi. Kita semuanya duduk siap. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Setelah selesai, istirahat di depan, gerak. Baik. Oke. Hari ini kita masuk kepada mata kuliah keperawatan jiwa. Ya. Materi hari ini yaitu kita membahas tentang keperawatan dengan pasien halusinasi. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ananda masih ingat gak dengan pertemuan kita sebelumnya? Masih. Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangannya. Materi kita pada minggu lalu yaitu tentang perilaku kekerasan, yaitu adalah suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang baik menyakiti diri sendiri maupun orang lain, baik secara verbal maupun fisik. Oke, baik Katur. Nah, selanjutnya Ibu mau mencari tahu lagi siapa yang masih ingat selain Leoni dengan kasus atau dengan aspek perilaku kekerasan. Ayo, siapa yang masih ingat lagi tentang pembelajaran kita kemarin? Yuk. Apa ciri-ciri dari perilaku kekerasan? Saya menjawab, ciri-ciri dari perilaku kekerasan, seseorang itu matanya menutup, tangannya itu harus tajam. Oke. Habis itu dia jalan dengan berpikir, dan kepahalan tangannya itu pangkas. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir untuk review materi sebelumnya yaitu siapa yang tahu mencontohkan strategi pelaksanaan pada pasien perilaku kekerasan? Ayo, kita tanya siapa? Oke, Pak Romi, silakan. Baik, Bu. SP1 perilaku kekerasan. Yang pertama kita harus menyiapkan dua material. Yang pertama yaitu manual, yang kedua kasur. Dan untuk pelaksanaannya, pertama kita ajarkan pasien tarik nafas dalam dengan cara menghirup melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut. Itu dilakukan 3 kali. Dan selanjutnya kita mengajarkan pasien untuk meluapkan amarahnya dengan cara memukul bantal yang dengan peragaan kita mengarahkan klien untuk mengepal lalu memukul bantal yang telah disediakan. Setelah itu kita lanjutkan mengajarkan pasien untuk memukul kasur dengan cara yang sama, arahkan pasien untuk mengepal lalu memukul kasur. Sekian. Oke. Hari ini kita masuk kepada materi tentang halusinasi, di mana tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian halusinasi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dari halusinasi. Ya, selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dari halusinasi. Nah, kemudian mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tanda dan gejala dari halusinasi tersebut. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan dengan halusinasi dimulai dari apa? Oke,
teman-teman Ananda yang mengalami yang namanya halusinasi? Pernah nggak? Nah, jadi Ibu tanya dulu, apa itu halusinasi? Oke, silakan. Ibu, halusinasi itu adalah ketika seseorang merasa mengalami sesuatu yang tidak benar terjadi. Jadi tidak nyata. Tidak nyata. Oke. Siapa lagi yang bisa? Oke, Vio, silakan. Halusinasi merupakan persepsi sensori yang tidak nyata, namun seseorang pasien itu mengalami, dia menyatakan dia itu melihat, bahkan sentuhan, perabaan, dan pendengaran seolah-olah ada yang didengarnya, tapi dalam konsep tidak nyata. Oke, jadi mari kita lihat bahwa pengertian dari halusinasi adalah persepsi atau tanggapan dari proses panca indera tanpa ada rangsangan eksternal atau rangsangan dari luar. Artinya bahwa seseorang itu melihat tetapi tidak nyata, ya, jadi tidak ada objeknya, itu maksudnya. Kemudian halusinasi merupakan gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Oke, penyebab dari halusinasi ini ada dua. Ada yang namanya faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, kalau faktor predisposisi itu ada tiga, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, sosial budaya, dan lingkungan. Ya, kalau dari faktor biologis itu disebabkan oleh faktor herediter atau genetik. Apa itu maksudnya? Genetik yang diturunkan oleh kedua orang tua. Itu maksudnya. Ya. Kemudian riwayat penyakit, trauma kepala, dan riwayat penggunaan nafza. Nah, hati-hati pada penggunaan nafza. Seringkali di pergaulan kala muda sekarang apa yang terjadi? Yaitu dengan penggunaan apa? Atau obat-obat terlarang, ya, mengaruh lingkungan. Nah, itu salah satu penyebab dari halusinasi. Kemudian dari faktor psikologis apa? Kalau kita bicara psikologis berarti bicara tentang pikiran. Nah, dari segi psikologis kita lihat biasanya terjadi kegagalan berulang. Seperti apa contohnya kegagalan yang berulang tersebut? Tes polisi gagal terus. Oh, bagus Pak Markus. Tes polisi gagal terus lebih dari berapa kali Pak? 3 kali. Biasanya udah 4 kali, itu sudah di fase yang paling bawah. Ya. Kemudian faktor presipitasi. Nah, di sini ada berbagai macam penyebabnya yang terdiri dari riwayat penyakit infeksi, ya, kemudian penyakit kronis atau kelainan struktur otak, kekerasan dalam keluarga, kemudian tahapan halusinasi. Ya, tahapan 1 di mana halusinasi itu berada pada tingkat ansietas. Tahu apa itu ansietas? Kecemasan. Ya. Nah, rasa takut difokuskan pada pikiran yang menyenangkan pada saat itu. Ya, jadi rasa takutnya difokuskan kepada hal-hal yang menyenangkan. Ada nggak di sini merasakan tahapan seperti itu? Kita takut tapi seneng loh. Pernah nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kita takut tapi senang loh, menyenangkan. Nah, jangan sampai itu sudah termasuk tahap 1 dari halusinasi. Oke, kemudian tahap 2. Halusinasi sudah bersifat menyalahkan. Nah, apa maksudnya? Di mana pengalaman sensori yang menjijikan dan pasien sudah menyalahkan halusinasi. Nah, kalau tahap 3, tahap ini halusinasi sudah mulai mengendalikan perilaku pasien. Maksudnya apa itu dikira kalau sudah mengendalikan perilaku pasien? Sudah dikuasai dengan halusinasinya. Karena halusinasi ini macam-macam, ya enggak? Ada
yang melihat, ada yang mendengar, ada yang mencium. Nah, itu nanti ada di slide ibu selanjutnya. Oke, kita akan sampai ke tahap berikut. Kemudian tahap terakhir, tahap 4, di mana pasien halusinasi sudah mengikuti halusinasinya. Misalnya, apa kata halusinasinya? Kumpul, Silioni, contoh ini ya. Ini dari misalnya gambarnya Nabil. Dia nanti langsung kumpul, sen, ya kan? Nah, itu berarti sudah mengikuti halusinasi. Dan itu sudah merugikan atau mencederai orang lain. Ya, berarti itu sudah tahap paling berat atau parah. Tanda dan gejala halusinasi. Sebelum ibu menjelaskan, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam halusinasi? Oke, Pak Dimas, best ya. Apa? Pertama apa? Halusinasi penglihatan, Oke. halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, halusinasi perabaan, dan halusinasi berasa. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari halusinasi pendengaran? Halusinasi pendengaran, ada suara bisikan-bisikan mendengar sama kita. Nah, Seperti, tolong pukul dia, seperti itu. Oke, mantap Pak. Baik, Ibu menjelaskan tanda dan gejala dari halusinasi berdasarkan tipe dan macam-macam halusinasinya. Hari ini pertama itu Ibu menjelaskan tentang halusinasi pendengaran. Ya, tadi yang dibilang Pak Mabro bahwa halusinasi pendengaran itu adalah kita mendengar suara-suara yang menyuruh kita untuk memukul orang lain atau berbicara keras pada orang lain atau apalagi ya hal-hal yang jelek membicarakan kepada orang lain. Nah, itu salah satunya. Oke. Nah, kalau data objektif dari halusinasi pendengaran apa saja? Bisa kita dapat melihat pasien secara nyata. Dia bicara sendiri, tertawa sendiri, melamun, menyedihkan telinga ke arah tertentu, kemudian terkadang dia menutup telinga sesekali. Ya, berarti itu kita curigai dengan halusinasi penglihatan. Lanjut, halusinasi penglihatan. Ya, ciri-ciri dari halusinasi penglihatan itu dari data objektif terlihat pada pasien apa? Pasien melihat ke arah tertentu. Misalnya, Bu berdiri di sini, kemudian Bu melihat ke kanan. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, kemudian merasa ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas. Itu terlihat real di wajahnya. Nah, itu yang disebut dengan data objektif. Kalau data subjektif apa? Pasien mengatakan ada melihat bayangan seperti bayangan, seperti hantu. Sebenarnya dia di halusinasi penglihatan itu yang bisa kita lihat kadang dia tidak bersosok. Ya, terkadang terlihat seperti gambar kartun, bayangan. Dan ada juga berupa sosok tetapi tidak jelas. Ya, nah seperti itu biasanya. Kemudian halusinasi penghidup. Nah, data objektif biasanya pasien sering seperti apa? Menutup hidung. Nah, betul. Yang dibilang Pak Bagur. Terkadang tercium bau darah, padahal tidak ada. Terkadang tercium bau nanah yang dibilang Pak Dimas, padahal tidak nyata. Itu salah satunya. Nah, data objektifnya apa? Pasien mengatakan ada tercium bau-bauan seperti apa? Jadi macam-macam baunya. Kemudian halusinasi pengecapan. Biasanya data objektifnya apa? Pasien tampak meludah-ludah, ya, ke sembarang tempat. Nah, kemudian pasien nampak apa lagi? Muntah, mungkin merasa jijik atau apa?
kemudian merasakan perasaan pasien kita sebenarnya itu tidak ada. Oke, terakhir yaitu halusinasi perabaan. Ya, halusinasi perabaan ini data objektifnya adalah pasien terlihat biasanya apa? Permukaan kulit, kadang menggaruk tangan, kaki, ya badan. Nah, seperti itu. Kalau sudah terlihat ciri pasien seperti itu, kita curigai pasien kita adalah mengalami halusinasi. Kalau data subjektifnya adalah pasien mengatakan adanya hewan atau semut menjalar ke tubuh pasien. Nah, yang kita temui di lapangan itu paling sering adalah pada halusinasi. Pengkajian itu tentu kita mewawancarai. Ya, kita wawancarai pasien kita. Kita tanya dulu, kita sapa pagi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Ibu Doris. Ya, hari ini saya berdinas di ruangan ini mulai dari pukul 8 sampai 2 siang. Nah, hari ini Bapak kita kontrak waktu dulu terlebih dahulu, ya kan? Nah, kita tanya pasien kita. Kita tanya apakah Bapak pernah melihat bayangan-bayangan, atau kita tanya apakah Bapak pernah mencium bau-bauan, ya, sesuai dengan kita arahkan. Kita ingin mencari tahu jenis halusinasinya apa. Itu salah satunya kita wawancarai. Oke. Kemudian setelah kita tahu, kemudian kita tanyakan pada saat apa halusinasi itu muncul, ya. Berarti itu adalah kontennya tentang isi dari halusinasi. Biasanya kalau halusinasi pendengaran, dia akan mendengar suara untuk menyuruh atau melakukan hal tertentu. Setelah tahu isi jenis, ya, kemudian kita tanya kepada pasien, Pak, Bu, apakah kalau Ibu melihat atau mendengar suara, apa yang Ibu lakukan? Nah, kadang pasiennya menjelaskan, Pak, Bu, saya kadang kalau halusinasinya muncul, saya takut, gitu. Jadi itulah fungsinya kita untuk memberikan strategi pelaksanaan kepada Pak. Nah, kita sudah melalui wawancara. Observasi, apa yang kita observasi? Berarti yang tampak pada Pak. Apa? Kalau halusinasi apa aja? Sering bicara sendiri. Sering bicara sendiri. Apa lagi? Kemudian apa lagi? Kemudian ketakutan yang luar biasa. Kalau diagnosa pada asuhan keperawatan jiwa itu tunggal. Nah, kalau materi kita tentang halusinasi berarti diagnosa adalah gangguan persepsi sensorik. Halusinasi ada dua, halusinasi pendengaran atau penglihatan. Tergantung dari data yang kita dapat. Kalau datanya lebih cenderung ke penglihatan, berarti itu adalah kita mohon masalah ini beda dengan WOC perawatan. Kalau mohon masalah ini adalah mohon masalah panahnya ke atas, ya, ini menunjukkan bercerita tentang mulai dari core problem. Nah, core problemnya adalah judul besar dari materi kita, berarti tentang gangguan persepsi halusinasi. Oke. Kemudian setelah dapat core problemnya, apa lagi? Kita cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Ayo. Isolasi sosial. Isolasi sosial. Nah, apabila pasien dengan halusinasi tidak diberikan asuhan keperawatan, akan mengakibatkan resiko kemudian tindakan keperawatan halusinasi. Pertama apa? Hubungan saling percaya dulu dengan pasien. Syarat kita berbicara dengan pasien yang mengalami gangguan jiwa adalah apa? Kontak mata. Ya. Kemudian setelah bina hubungan saling percaya, kita membantu pasien untuk mengenal halusinasinya tadi. Ya, setelah mengenal halusinasi, kita latih cara mengontrol halusinasi. Oke, untuk mengontrol halusinasi ada 4 cara. Ya, pertama
satu SP pada halusinasi, yaitu cara menghadik. Ini contohnya ya, kita ambil SP1 dulu untuk materi ini. Nah, Bu, perhatikan saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengusir halusinasi. Pertama, kita tutup telinga. Ibu memperhatikan saya dulu, Ibu lihat dulu, jangan Ibu coba, Ibu perhatikan saya. Tutup telinga, kemudian dengan telapak tangan tutup sehingga suara-suara dari luar nggak muncul. Kemudian berteriak sekeras mungkin dengan mengusir halusinasi. Contoh seperti ini. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Itu diulang 3 kali. Kemudian kita suruh pasien untuk mengulang kembali. Nah, oke. Nah, jadi Ananda semua, itulah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu ya. Kita review kembali. Ada pertanyaan tidak sebelum kita tutup? Halo. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Berapa lama waktu efektif kita berkomunikasi dengan pasien jiwa? Oke, pertanyaan bagus, Pak Bagus. Bagus. Berapa lama sih kita bisa berkomunikasi dengan pasien jiwa? Terkait ini pasien tidak sama dengan pasien kita yang di rumah sakit. Kalau rumah sakit itu sakit fisik. Kalau ini adalah mentalnya. Nah, jadi secara teori berapa lama durasinya itu sebenarnya tidak ada tentuannya. Tapi selama di lapangan itu biasanya kita lakukan lebih kurang yang kita temukan ya di lapangan 15 sampai 30 menit nih Bapak. Baik, terakhir ya sedikit kuis tentang materi hari ini. Ya, tadi kan hanya beberapa orang, Ibu mau tanya nih seluruhnya. Paham nggak apa yang disampaikan? Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari halusinasi? Izin halusinasi itu adalah ketika seseorang tidak mampu membedakan mana yang nyata, mana yang tidak, dan dia mengalami persepsi sensori yang palsu. Oke, tepuk tangannya. Ayo, ya, sampai habis ini. Siapa yang bisa menyebutkan penyebab dari halusinasi? Kegagalan yang berulang, Bu. Ya, terus apa lagi? Kurang kasih sayang, Ya. sama kekerasan dalam keluarga. Oke. Itulah ternyata mahasiswa Ibu bisa menjawab semuanya apa yang Ibu sampaikan. Semoga Ananda bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita masuk ke tentang strategi pelaksanaan dari halusinasi. Tadi kita kan baru mempraktekkan satu saja. Berarti pertemuan selanjutnya adalah kita akan pelajari untuk fase 2-nya yaitu SP2 dengan halusinasi. Baik, mungkin itu aja yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini tentang materi mata kuliah kita keperawatan jiwa. Ibu akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa ini dengan materi gangguan sensori persepsi halusinasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.